konten tentang digital marketing. Itu dikasih listnya semua gitu. Nah tinggal kita jabarin aja satu-satu. Tolong bisa buatkan saya skrip. Gokil. Itu udah jadi semua. Halo freelance mania, kembali lagi di channel YouTube kita di Mania Entertainment, di mana kembali lagi sama gue Abduh dan temen gue Noval. Di mana di segmen kali ini, di video kali ini kita bakal ngebahas tentang pelajaran-pelajaran seputar AI, seputar freelance, lalu juga bagaimana cara kita memanfaatkan dan apa sih dampak-dampak baik dan buruknya freelance atau adanya AI ini bagi keberadaan pekerjaan-pekerjaan atau teman-teman yang ada di Indonesia dalam membangun karir ataupun masa depannya. Mungkin sebelum itu kita bakal kenalan dulu sama Kak Noval dan bakal tanya-tanya dulu kabarnya Kak Noval gimana? Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik Kak Abduh. Gimana kabar Kak Abduh nih? Alhamdulillah baik juga. Udah sarapan belum nih Kak Noval nih? Gue dari rumah langsung ke sini. Belum sempet makan. Makan kali kita ya nanti. Oke, ntar kita makan ya abis makan ini ya. Abis bahas-bahas AI mungkin kita makan. Atau mungkin ntar makanannya pakai barang-barang AI kali ya. Bagus banget jadi robot kita. Bagus itu. Karena di dunia ini sekarang makin banyak nih Kak ya. Maksudnya AI itu udah sangat canggih, menjamur di mana-mana. Teknologinya sudah sangat diakui oleh banyak orang. Apalagi semenjak adanya aplikasi-aplikasi yang terbaru ini dengan menggunakan metode dan juga kecanggihan AI, semua bisa berjalan dengan sangat-sangat really well ya gitu, sangat bagus. Tapi pertanyaannya di sini Kak, apa sih sebenarnya definisi sederhana AI gitu? Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu nih, apa sih definisi sederhana AI itu yang Kak Noval sendiri ketahui gitu? Ini berdasarkan yang aku ketahuin ya, definisi AI atau artificial intelligence. Bisa dibilang juga kecerdasan buatan kalau dalam bahasa Indonesianya. Sebenarnya AI ini dibuat itu buat bertujuan tuh untuk apa sih? Membuat mesin yang dapat belajar gitu, sama kayak kecerdasan manusia. Tapi benar-benar yang bisa ngebantu hidup kita dalam memecahkan contoh masalah-masalah kayak kita ujian nih, belajar atau dapat ujian apa, ngebuat makalah segala macam. Itu tuh bisa gampang banget kita buat, tinggal kita tulis aja kita mau nyari makalah apa. Itu langsung jadi, sesimpel itu. Dengan AI itu bisa langsung jadi? Bisa langsung jadi, udah tinggal kopas aja. Kita tinggal taruh. Berarti kalau kayak gitu, kita bisa ngelakuin semuanya dengan sangat cepat dong. Yang dulunya kita harus bikin lama di depan komputer. Benar, harus lama. Biasanya kita kan nge-share dulu tuh di Google. Kita mau nyari tugas ini, lihat dulu satu-satu, lihat lagi. Berarti lama-lama kagak perlu kerja kelompok nih ya? Enggak sendiri ya? Hampir nggak perlu sih kerja kelompok tuh. Karena adanya AI ini bukan cuma anak kuliahan aja gitu yang terbantu ya buat masalah-masalah mereka. Orang kantoran juga ngebantu banget. Oke, berarti kecerdasan buatan yang dimana ini tuh, tapi mediasinya itu adalah kecanggihan teknologi ini ya? Itu robot ya? Atau gimana itu bentuknya? Iya, bisa dibilang ini robot. Ini robot yang dibuat sedemikian rupa gitu sedemikian rupa untuk sedemikian rupa persis otaknya kayak manusia gitu, bisa ngebantu manusia. Aduh, lumayan serem juga ya, tapi kalau dilihat, kalau nggak pelajari terlalu jauh mungkin awal-awal agak serem ya dengernya. Tapi by the way nih, kapan sih Kak AI itu pertama kali muncul dan untuk apa gitu? Kapan pertama kali muncul, maksudnya kayak sejarahnya gimana, itu munculnya awalnya karena apa, itu bisa dijelasin dong Kak? AI itu pertama kali muncul itu yang dibuat sama siapa namanya? Agak lupa nih. Ellen Neville. Dia itu ngebuat AI yang namanya tuh Logic the Theories ya. Yang dimana itu buat mecahin teorema matematika secara otomatis. Itu pada tahun 1950-an, kalau salah boleh dikoreksi ya. 1950-an tuh dibuat sama dia untuk memecahkan itu. Awalnya itu ya. Logic the Theories itu bayangin lama banget tuh, tahun 1950 itu. Berarti apakah dari dulu udah, berarti dari 1950 itu inisiasi AI ini udah ada gitu ya? Maksudnya
bayang-bayang tentang adanya AI ini udah ada dari 1990 ya? Udah ada. Wow, tapi terrealisasinya mungkin secara sempurna sekarang ya? Pada saat ini, iya mungkin pada saat ini ya, pada tahun-tahun ini itu udah banyak banget orang yang mempergunakan. Hampir semuanya tuh orang ngegunain sih AI ya? AI. Kayak tadi dalam dunia pekerjaan atau di kantor. Dunia pekerjaan, Menarik apapun lah sih. itu. Sampai tugas kuliah juga bisa kita pakai AI. Iya, tapi kalau misalnya AI itu mirip-mirip dengan manusia, dia bisa bekerja seperti manusia, dia bisa berpikir seperti manusia. Jadi apa sih kayak ngebedain AI sama manusia itu? Apa sih pembedanya? Apa sih indikasi kalau sesuatu hal itu bisa dibilang AI, kalau ini manusia, apa sih bedanya Kak? AI sama manusia itu? Kalau AI itu yang kita suruh tuh pasti dia ngejalanin gitu. Sesuai banget sama apa yang kita suruh ya? Sesuai apa yang kita suruh. Kalau manusia tuh yang ngebedain banget, kadang ogah-ogahan, males ini. AI kan nggak males. AI itu nggak males buat kita minta contoh cari soal matematika, dijawab langsung. Iya. Coba kita minta ke teman. Iya. Minta dong nomor 1. Belum tentu dikasih. Bener banget, apalagi teman-teman yang ambis ya di perkuliahan atau di sekolah. Iya berarti, iya sih manusia punya kekuatan untuk memilih ya, dan mempunyai balance akal sama hawa nafsunya gitu. Jadi dia bisa menolak dan juga bisa menerima. Tapi kalau AI pasti diterima ya. Berarti mendingan kerja sama AI dong Kak ya Kak? Tapi kan beberapa ada yang nggak bisa digantikan oleh AI gitu. Tetap butuh manusia. Tetap ada unsur manusia. AI itu kan nggak bisa gerak kalau nggak ada operator manusianya. Yang nyuruh tuh siapa, ini yang buat ini tuh siapa. Tetap semua tuh ada posisinya masing-masing, dan manusia juga sebenarnya masih tetap dipergunakan. Oke, karena mungkin banyak orang yang khawatir ya Kak di luar sana karena banyak pekerjaan-pekerjaan yang katanya bakal tergantikan oleh AI. Tapi padahal kan ada pekerjaan-pekerjaan yang harusnya emang benar-benar butuh taste dari manusia sendiri, nggak bisa full AI. Ya Iya, kan? benar. Banyak banget pekerjaan-pekerjaan yang kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat dari situ pasti kan ada manfaat dan ada resiko di situ, ya kan? Ada positif dan ada negatif di situ. Nah, menurut Kak Noval sendiri nih, apa sih kira-kira manfaat dan resiko terhadap adanya AI itu sendiri? Dari manfaatnya dulu deh Kak, boleh? Manfaatnya tuh banyak banget ya, apalagi di industri kreatif. Oke. Di industri kreatif kita mau bikin konten yang tadinya kita mikir-mikir apa segala macem, itu bisa kepangkas semua. Bener, tinggal di AI tuh contoh ChatGPT. Siapa yang nggak tahu ChatGPT sekarang? Iya. Hampir semua orang tuh tahu. Yes. Sampai bos gue sendiri pun tahu itu ChatGPT. Memanfaatkan juga lagi. Memanfaatkan juga. Betul, silakan Kayak sih. nyari konten itu gampang banget. Tolong buatkan kayak contoh keyword ya. Tolong buatkan saya konten tentang digital marketing. Itu dikasih listnya semua gitu. Nah tinggal kita jabarin aja satu-satu. Tolong buatkan saya skrip. Gokil. Itu udah jadi semua. Jadi kita nggak perlu bikin skrip sendiri lagi. Udah nggak perlu bikin skrip. Tapi kita memodifikasi lagi ya semuanya. Itu akan ada yang kurang lah bahasanya gitu, atau gimana terlalu kaku bahasanya. Itu kan harus kita tetap modifikasi lagi. Oke, kalau misalnya kalau kayak Kak Noval sendiri kan di dunia videografi ya Kak, kira-kira membantu nggak sih AI itu sendiri dalam apa mungkin? Atau dalam dunia kreatif yang lainnya? Dalam dunia kreatif ya, itu ngebantu banget sih. Kayak di CapCut itu ada yang namanya auto caption. Itu kan AI juga. Itu AI juga ya? Itu AI. Itu artificial intelligence juga. Itu ngebuat caption itu tinggal satu kali klik jadi semua. Jadi semua, bener banget. Jadi semua. Sesimpel itu bikin caption yang auto caption yang tadinya kita satu-satu ngedengerin dulu diketik, ngapain, mendingan iya juga satu ya. kali klik jadi semua. Simpelnya memudahkan kita untuk bekerja, memangkas waktu-waktu, dan resikonya tuh juga pasti ada resiko ya. Pasti. Resikonya untuk semua dunia industri itu SDM jadi diturunin, pengangguran jadi lebih banyak. Ya jadi kan siapa sih di sini bos-bos yang mikir tuh kayak oh nggak apa-apa nih, gue banyak aja, dia butuh kerjaan segala macem. Tetap aja kan buat apa perusahaan itu sendiri. Kalau gue bisa memperdayakan satu orang ini tapi bisa buat ini semua, ngapain gue harus satu. Karena pada akhirnya orang tuh punya kepentingan masing-masing ya kan terhadap pekerjaan ataupun perusahaannya.
Berarti berisiko sama orang yang bekerja di biasanya kantoran juga ya? Beresiko banget sebenarnya. Tapi kalau kayak gitu berarti gimana sih Kak? Kalau kita sebagai pekerja kantoran apa sih yang harus kita lakuin biar kita bisa tetap adaptasi lah gitu? Maksudnya biar kita nggak di-kick lah gitu, maksudnya dari kantor kita apa sih yang harus kita pelajarin kira-kira? Yang harus dipelajarin, yang penting ini sih KPI sesuai. Oke, Performa indikatornya itu harus inilah. Jangan sampai yang nggak jalan banget segala macam. Itu masih dipertahankan loh sama kantor, terus sama attitude kita gimana, loyalitas kita gimana. Kalau itu semua tuh kita milikin gitu, ada di diri kita, insya Allah sih kayak kita tuh kerja lancar-lancar aja. Bakal tetap insya Allah kerja mah aman gitu ya. Kerja mah aman. Bener sih. Karena itu ketakutan orang banyak juga Kak. Jadi banyak yang takut keluar dari kantor gara-gara wah ada AI nih gini segala macam gitu sih. Sebenarnya mah kalau misalnya nerapin yang kata Novel tadi aman ya. Aman, itu aman. Insya Allah aman. Selama perusahaannya itu tetap berjalan, keuangan nggak keganggu, aman banget. Bener-bener. Terus kalau kita ngobrol tentang cara kerja AI nih Kak. Jadi kan dari tadi kita ngobrol tentang manfaat dan resikonya. Kira-kira cara kerjanya AI itu gimana sih Kak dalam kehidupan sehari-hari gitu? Dalam kehidupan kita bersosialisasi, mungkin ketemu orang, atau mungkin kerjaan, atau mungkin kuliah, kira-kira gimana sih penerapannya AI itu, cara kerjanya gimana sih Kak? Tergantung posisi ya sebenarnya itu semua. Kayak kuliahan, itu kita posisikan sebagai yang agak bener gitu ya buat ngerjain tugas. Buat ngerjain tugas, tapi jangan buat nyontek. Kalau bisa jangan buat nyontek, gitu. Jangan buat pas lagi ujian nih, pakai AI. Jangan. Lama-lama AI itu yang di-ban nih dari negara ini. Kita sendiri yang pusing nih buat belajar. Terus buat apa? Pekerjaan juga bisa diposisikan gitu. Diposisikan untuk hal-hal tertentu lah yang berkaitan dengan AI gitu, bisa berkaitan. Kan beberapa ada yang nggak bisa berkaitan dengan AI dan beberapa lagi ada yang bisa berkaitan dengan AI. Kayak contohnya tuh misalnya kerja di industri pajak. Bukan industri pajak sih, di perpajakan. Di perpajakan itu ada satu AI yang baru gue temuin itu juga. Namanya tuh TaxGPT. Itu tuh dia bener-bener bisa nyimpelin pajak lah gitu. Terus bisa ngegabungin manajemen aset, terus bisa ngitung pajak-pajak kita, mana yang penting dan mana yang enggak. Oh bisa gitu ya sekarang? Bisa, semuanya sama, semua yang terkaitan dengan pajak itu semua bisa. Wow, menarik banget ya. Yang itu, pajak aja bisa pakai AI. Pajak loh itu. Iya, itu ngebantu pekerjaan banget sih. Itu buat orang-orang finance, accounting penting banget. Bener. Perlu banget mereka buat gitu-gituan. Sama ada sih kayak temen aku tuh di bidang dia tuh kerjanya ngoding ya. Dan ternyata coding itu bisa diselesaikan dengan ChatGPT juga. Bisa. Kayak misalnya errornya di mana, ChatGPT bisa ngasih tahu. Bahasa-bahasa pemrograman itulah gitu. Itu wow, itu menurut aku crack banget sih the problem. Temen aku juga di kantor tuh ada yang gitu, dia bingung udah stuck errornya di mana. ChatGPT. Coding tuh. Coding, IT coding, full stack. Dia bingung. Namanya full stack ya, full stack bingung. Full stack gitu. Tapi sehebat itu gitu di era sekarang tuh AI itu selama kita makainya positif dengan bijak, benar semua itu ngebantu kita banget. Jadi jangan jadiin AI itu sebagai musuh kita gitu. Tapi kita berteman dengan AI, berteman gimana cara kita cepat menyelesaikan pekerjaan kita, gimana tugas kita. Jangan jadiin musuh gitu. Jangan berpikiran kayak AI itu ada AI nanti gue nggak kerja ini semua karena AI. Jangan digituin, lebih baik kita belajar AI itu gimana. Kalau emang kita takut akan kerja, kita bisa buat industri dari AI itu. Kita bisa bikin pekerjaan kita sendiri justru ya. Bisa bikin pekerjaan kita sendiri, entah jadi influencer nih kayak Kabdu. Tuh, itu Kabdu sendiri pakai nggak kayak ChatGPT AI itu? Kepakai banget untuk scripting ya kan, script buat konten YouTube, konten TikTok, konten Instagram, itu kepake banget loh Pak. Pakai banget pasti. Terus kayak misalnya pengen bikin pertanyaan-pertanyaan misalnya buat interview orang, itu cepet banget dan aku juga kaget loh Kak, kok bisa secanggih itu gitu ya kan. Ngejawabnya tuh lebih detail dari
aplikasi-aplikasi yang lain gitu ChatGPT itu. Iya, bisa. Kok bisa ya? Seteliti itu Makanya gitu. iya. Bisa seteliti itu. Emang hebat sih Elon Musk, mantap Elon. Dan ChatGPT juga sopan loh Kak. Jadi kalau Iya. kita ngomong apa yang mungkin nggak pantas, dia bisa mengkoreksi selayaknya manusia. Bener. Itu keren banget sih. Terus sama juga dulu tuh ada AI yang buat ngobrol temen chat, tau nggak namanya Simi. Itu zaman kapan tuh Kak? Itu zaman aku SMP. Oh, itu SMP. udah ada waktu itu? Udah ada. Itu aku nyoba-nyoba asik aja ngechat sama Simi itu. Ada. Jadi kita Satu chatan itu. sama komputer gitu? Kita chatan sama bot. Bot ya? Tapi bot itu paham semua hal gitu yang kita tanyain, umur kamu berapa. Cocok buat ini para kamu jomblo berapa. dong. Cocok banget buat cari temen chattingan gitu. Oke, kalau misal dari sisi pemanfaatan AI, kira-kira menurut Kak Noval sendiri sebagai bagian dari mania Indonesia gitu, bagian dari mania entertainment, kira-kira mania entertainment bakal butuh AI nggak? Kira-kira dan itu akan digunakan di bagian mananya di mania Indonesia atau di mania entertainment itu sendiri? Sebagai seorang kreatif. Mania Indonesia ini kan terdiri dari 3 segmen ya. Iya. Ada media, ada kreatif, dan ada edukasi, IT edukasi itulah, education tech lah. Itu kita benar-benar butuh banget sama yang namanya AI, Iya. apalagi di industri kreatif dan media ini. Itu benar-benar kita perdayakan banget, mulai dari sisi kreatifnya, mungkin nanti pajaknya, semuanya lah, semua itu pasti berkaitan dengan AI ini pasti banget, kita butuh banget itu. Kita pasti bakal pakai sih ya. Kita bakal pakai dan kita tuh realistis aja. Iya, Kayak betul. kalau orang ini bisa ngerjain ini, kenapa harus kita cari orang ini? Bener. Realistis aja, kayak namanya bisnis, apalagi di ketiga bidang ini ya, yang benar-benar fintech gitulah, bisa dikatakan fintech. Jadi kita butuh banget sih AI. Bener-bener. Jadi kalau misalnya menurut aku ya, kayak misalnya pemanfaatan AI ini tuh bener-bener ngaruh, karena ya sejujurnya kalau dalam bisnis kita tuh kan pasti mau meminimalisir cost ya, untuk misalnya Benar. hiring people yang terlalu banyak. Kan karena sekarang kita startup harus realistis dong, ya kan? Benar Kita banget. kalau misalnya bisa yang lebih hemat, ngapain kita hiring orang? Itu kan kita realistis aja dalam bisnis kayak gitulah kurang lebihnya. Tapi nih Kak, kalau untuk teman-teman yang lagi nonton, kira-kira para freelance atau para teman-teman yang baru fresh graduate atau mungkin yang lagi kerja, kira-kira gimana sih Kak cara cari cuan dari AI? Ini paling seru nih, pertanyaan terakhir. Kalau ini sebenarnya banyak banget ya dari AI ini. Kalian tuh sebagai editor gitu, editor di kantor kalian misalnya, kalian bekerja di bidang kreatif, kalian itu bisa banget mempergunakan AI ini dengan ketemu orang-orang yang ada di kantor, link-link dari orang-orang yang ada di kantor, dan mungkin kalian ketemu siapa, minta tolong buatin ini, daripada ke kantor, ya udah kayak kita aja gitu. Oh iya ngerti. Itu udah cuan lagi buat kita kan, bener udah banget. lumayan lah kayak gitu. Orang gampang kok di pikiran kita, oh ini gampang, tinggal begini kelar. Daripada dia ngasih ke kantor, dapat sales marketingnya receh, Bener banget. ini mendingan buat kita, udah easy banget sih, sesimpel itu dalam dunia bisnis itu fine aja sebenarnya, kayak gitu. Oke, berarti summary-nya yang aku tangkap di sini, intinya AI itu atau teknologi itu kalau misalnya kita berteman sama dia, kita akan dapat benefit yang besar banget untuk Bener. kita, pekerjaan kita dan kehidupan kita. Kalau misalnya kita melihat sebagai sisi resiko dan kita malah takut dan nggak ambil action, mungkin kita bakal kalah sama AI itu sendiri gitu ya Kak ya? Benar. Mungkin sampai sini aku rasa cukup sih Kak. Makasih banyak atas waktunya udah mau sharing-sharing. Semoga ntar kita bisa sharing-sharing lagi tentang lifestyle, tentang Boleh. dunia freelance, boleh ya Kak ya? Boleh, Mungkin habis ini kita langsung sarapan aja kali ya? Kita makan dulu kali ya. Iya gak boleh Tapi ya? udah makan. Belum nih makanya. Yaudah, kita langsung makan aja ya. Oke. Oke, bye bye. See you guys Bye. in the next video.